saudara-saudaraku sebangsa setanah air, khususnya keluarga besar bangsa Indonesia yang saya cintai. Tidaklah berlebihan jika Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia hari ini menyampaikan bahwa situasi anak Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi darurat nasional. Sejumlah fakta tersaji, jumlah kekerasan terhadap anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat terus saja meningkat. 52 hingga 56% dari jumlah pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Selebihnya atau sekitar 48% adalah kasus-kasus kekerasan dalam bentuk lain. Seperti apa? Penelantaran anak, perampasan hak hidup anak, penganiayaan, penculikan dan perdagangan anak, perebutan anak, serta berbagai bentuk eksploitasi anak. Sungguh miris betul. Data menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual tersebut 88% justru dilakukan oleh orang terdekat anak itu sendiri. Usia korban kejahatan seksual itu berusia di bawah 14 tahun. Dan diantaranya predator dewasa ditemukan 16% dilakukan justru oleh usia anak, baik secara perorangan maupun bersama-sama atau bergerombol. Data menunjukkan rumah dan lingkungan sekolah tidak lagi memberikan rasa nyaman dan jaminan atas perlindungan anak. Kedua tempat ini justru menjadi tempat yang menakutkan bagi anak-anak. Predator dan monster kejahatan terhadap anak justru sembunyi di dua tempat ini. Ayah kandung dan atau ayah tiri, abang, guru, pengelola sekolah misalnya, keluarga terdekat anak, tetangga, teman sebaya anak, serta pengasuh anak, justru orang-orang inilah yang menjadi pelakunya. Sejumlah fakta lain, selain jumlahnya terus meningkat dan pelakunya adalah orang terdekat, sebarannya pun merata di segala tempat. Banyak ditemukan pelaku kejahatan seksual terhadap anak di berbagai tempat, khususnya di tingkat desa. Justru pelakunya berusia di antara 60 sampai 72 tahun. Meningkatnya kasus kejahatan seksual baik di desa maupun di kota ditemukan fakta dipicu oleh merajalelanya tayangan pornografi dan porno aksi, serta narkoba, miras, dan zat adiktif lainnya. Parameter lain yang menunjukkan bahwa Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum untuk kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak ini juga masih sangat lemah. Jika tidak bisa ditemukan minimal 2 alat bukti, maka kasus kejahatan seksual tidak bisa dilanjutkan alias bebas. Tidak sedikit para pelaku kejahatan akhirnya diputus pengadilan bebas hanya karena tidak memenuhi 2 alat bukti, seperti saksi yang melihat walaupun nyatanya anak telah menjadi korban. Keluarga Indonesia yang saya kasihi, kondisi lain bercerita. Prostitusi online yang melibatkan anak-anak remaja juga terus meningkat dan menakutkan. Rumah kos, apartemen, dan tempat-tempat persinggahan dan peristirahatan umum seperti hotel, serta tempat hiburan anak tidak lagi aman bagi anak-anak. Ratusan ribu anak-anak remaja saat ini sudah terjebak oleh praktek-praktek seksual komersial. Prostitusi yang disuguhkan melalui online
juga menjadi situasi yang sangat menakutkan. Penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial melalui pemampatan media online pun juga terus terjadi di sekitar kita. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, situasi lain yang menunjukkan bahwa anak saat ini terus menangis dan ingin memeluk ibu pertiwi. Ditemukan lebih kurang ratusan ribu anak balita di Indonesia yang berada di tengah-tengah keluarga kita. Sebut saja, anak dan cucu kita telah tergantung dengan alat informasi. Handphone atau gadget juga ini menjadi ancaman. Untuk pemakaian yang tidak terkontrol lebih dari 1,5 jam sehari, tentunya akan berdampak terganggunya kesehatan mental dan rusaknya mata anak akibat terkena radiasi cahaya info. Keluarga Indonesia yang saya cintai, kondisi lain menurut Kementerian Sosial pada tahun 2010-2011, di Indonesia ditemukan 4,1 juta anak balita terlantar yang membutuhkan perhatian pemerintah. Anak-anak yang jadi korban narkoba dan zat adiktif lainnya juga dalam situasi menakutkan. Dan tidak sedikit anak menjadi korban peredaran dan penjualan narkoba yang dilakukan oleh para cukong-cukong narkoba. Ditemukan juga ratusan anak-anak terpapar HIV/AIDS dari salah satu kedua orang tuanya. Persoalan ini juga menjadi ancaman bagi anak-anak di Indonesia. Keluarga Indonesia yang saya cintai, situasi lain yang memerlukan perhatian dari orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak sedikit saat ini. Dalam lingkungan keluarga, anak-anak dilibatkan dalam aksi-aksi kekerasan dan kegiatan politik yang tidak bertalian dengan kepentingan terbaik anak. Sejumlah anak di lingkungan sosialnya juga banyak ditanamkan paham-paham dan ajaran-ajaran radikalisme, ujaran kebencian, persekusi, dan kekerasan. Pendek kata, ketahanan keluarga sudah tergerus dan hancur. Untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi anak, pola pengasuhan dan dalam lingkungan keluarga yang tidak lagi dialogis dan partisipatif, maka akibatnya keluarga tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak, bahkan tidak lagi menjadi benteng dan atau garda terdepan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak. Pemenuhan hak anak terabaikan. Akibatnya tidak sedikit anak-anak terjebak menjadi korban dan atau pelaku kejahatan jika keluarga tidak lagi bisa menjadi benteng bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Lalu pertanyaannya, siapa lagi yang akan memberikan perlindungan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh anak Indonesia? Dan jika keluarga sudah menjadi ancaman dan monster bagi anak-anak di sekitarnya, pertanyaan kedua, siapa lagi yang akan memberikan rasa nyaman baginya? Masih relevankah kita menuntut peran keluarga untuk memberikan perlindungan anak sehingga anak Indonesia bisa bergembira? Lalu di manakah sesungguhnya peran negara dan ibu pertiwi? Namun untuk sahabat-sahabat pegiat lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara, sebagai sahabat anak Indonesia, jangan berputus asa, saudara-saudaraku. Demi kepentingan terbaik anak kita, tetaplah bersemangat. Sungguh memang kita sudah letih terus-menerus bicara dan berhadapan dengan derita anak-anak yang tidak berkesudahan di Indonesia.
Ibaratnya kita berteriak-teriak di gunung pasir. Namun percayalah, bila saatnya tiba, suara anak Indonesia pasti didengar sekalipun di gunung pasir. Oleh sebab itu, untuk menjadikan keluarga sebagai benteng dan garda terdepan untuk memberikan perlindungan agar anak Indonesia bisa bergembira, marilah kita merubah paradigma pola pengasuhan dalam keluarga kita yang otoriter menjadi pola pengasuhan yang dialogis dan partisipatif, dan keluarga menjadi guru yang utama dan terutama bagi anak-anak, serta menjadikan rumah ramah dan bersahabat bagi anak-anak kita di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sekali lagi atas nama Dewan Komisi Nasional Perlindungan Anak menyampaikan Selamat Hari Anak Nasional 2019. Peran keluarga dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan agar anak-anak Indonesia bisa menjadi anak-anak yang bergembira ria menjalani kehidupan dan masa depan. Jakarta 23 Juli 2019. Salam dari kami, Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional 2019. Merdeka! Kami segenap staf dan relawan Komisi Nasional Perlindungan Anak mengucapkan Selamat